sore Ibu. Selamat sore. Selamat datang di sesi konseling kali ini. Ya. Terima kasih sudah mau hadir dalam sesi konseling kali ini. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, perkenalkan saya Clara Oktaviana Pitupulu, bisa dipanggil Clara, yang bertugas sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Sebelum itu mungkin ibunya bisa perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa? Saya Ibu Iswati. Ya, dipanggil Ibu. Ibu Is. Ibu Is. Oke, selamat datang Ibu Is. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Is ini udah umur berapa ya? Saya sudah umur 60-an. Udah 60 tahun ya, udah di tahun ini ya. Oke. Semoga sehat-sehat terus ya Ibu ya. Berarti Ibu udah masuk ke kategori lansia ya Ibu ya. Oke. Mungkin di sini kita ngobrol santai aja Ibu, jadi nggak usah tegang, kayak saling terbuka aja biar nyaman gitu ya Ibu ya. Nanti kalau saya tanya bisa mungkin Ibu jawab, kalau Ibu ada yang merasa kurang paham sama pertanyaan saya juga bisa ditanyakan kembali gitu ya Ibu ya. Mungkin kita bisa ke pola makannya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu ini tinggal di rumah sendirian atau sama anaknya? Sama anak. Sama anak gitu. Ya. Anaknya tiap hari di rumah atau kerja terus pulang kayak gitu? Jana itu 3 hari sekali. Berarti Ibu di sini tuh sendirian di rumah kadang-kadang? Ya kadang-kadang. Ya. Berarti dengan kondisi Ibu ini masih bisa aktivitas kayak biasanya gitu ya? Iya masih bisa. Masak sendiri gitu ya. Oke. Mungkin di umur di lansia ini kan kita tahu kalau misalnya terjadi penurunan kesehatan kan Bu ya, kayak udah masa penurunan kesehatan, juga masa ototnya kita juga menurun. Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan nggak tentang selama ini tiba-tiba di lansia ini? Saya itu ada keluhan itu. Ini apa ini namanya itu? Sakit kalau dibuat sholat, sujud Di gitu. lututnya Ya, sendiri di gitu ya. lutut. Terus apa lagi? Terus nggak ada sih, ya itu tadi sama diabetes gitu. Oh, ada diabetes juga. Kalau boleh tahu diabetesnya baru tahunnya itu sejak kapan? Udah 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Itu tahunnya pas kenapa gejala-gejalanya? Ya tahunnya tuh ya pengen cek aja gitu. Kok tahu-tahu kok kena gitu. Berarti nggak ngerasa kayak pengen tahunya itu ngecek aja biar pengen tahu, nggak ngerasa kayak ada apa ya, kan diabetes itu kan ada ininya ya Bu ya, ada apa ciri-cirinya gitu kan, kayak penurunan berat badan, sering ngantuk, sering mau makan kayak gitu gitu. Ibu ngerasain itu atau emang pengen Enggak, aja? aku pengen aja ngecek. Aku kayak nggak ngerasain gitu. Ya. Tiba-tiba dicek gula darahnya naik. Ada sampai itu apa itu acak itu 300. Oh, iya. Itu berarti dicek lagi semuanya gitu ya Bu ya. Jadi diabetes aja. Apa ada penyakit lain kayak hipertensi, asam urat? Nggak ada ya Bu ya. Ya soalnya kan diabetes itu terkenal sebagai ibunya penyakit gitu. Iya. Jadi dia kalau diabetes pasti ada penyakit penyerta lain kayak hipertensi, kayak asam urat kayak gitu sih. Ada, soalnya kan nggak terlalu tinggi gitu diabetesnya. Iya sih. Ya pokoknya di atas normal gitu aja. Tapi bagus Ibu dalam ini apa mengontrol gula darahnya. Iya. Kalau boleh tahu kebiasaan makan Bu Is ini gimana? Makan nasi. Iya, makan Saya sehari. tuh kadang-kadang tuh makan nasi merah. Kalau merasa nggak enak ya kembali lagi nasi putih gitu. Berarti ini ya, makan nasi merahnya itu setelah tahu diabetes Iya. atau sebelum-sebelumnya emang makannya nasi merah? Setelah tahu. Setelah tahu. Berarti setelah tahu diabetes itu Ibu kayak merubah pola hidup Iya. gitu. Bagus sih Bu ya. Kontrol gitu. Oke. Terus kalau makan lauknya gimana Bu? Sering makan apa?
lebih ke dikukus-kukus gitu ya, lebih sehat sih. Masak sendiri ya. Iya. Kalau boleh tahu ibu tuh sering konsumsi sayur nggak? Kalau tiap makan harus ada sayur atau Ya nggak mesti lah ya, kadang ada kadang enggak gitu. kalau buah Buah itu saya tuh sering makan apa? Buah pir, langsung gitu. ya. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya tuh ya cuma sedikit lah, sedikit aja. Soalnya kan punya riwayat gula. Iya, berarti ini ya membatasi gula. Udah bagus ibu karena udah ini apa? Udah berusaha untuk mengontrol gula darah, jadi gula darahnya nggak terlalu tinggi. Itu kan 3 tahun yang lalu. Terus Bu Isni sering kontrol nggak tiap bulannya? Sering sekali, sering. Tiap bulannya. Terus gimana untuk perkembangan? Ya itu dia kadang di atas normal, turun kadang naik sedikit gitu. Itu tapi belum suntik insulin ya? Belum pakai obat aja. Masih obat aja. Itu dikonsumsi rutin. Iya. Bagus ya ibu, udah bagus untuk manajemen insulinnya juga. Kalau boleh tahu untuk aktivitas fisik Bu Is gimana dalam sehari? Dari pagi Saya itu pagi itu bangun, kalau ada itu subuh-subuh udah bangun banget. Habis itu terus saya aktivitas ini aku kadang tuh itu olahraga itu pakai jalan-jalan di situ. Oh iya. Pakai apa itu loh kan? Apa treadmill? Ya. Oh iya. Ya itu sebentar 15 menit lah kira-kira gitu. Terus Habis itu duduk-duduk, terus habis itu mandi gitu. berarti ya di rumah kayak ya ibu rumah tangga Iya, itu rumah tangga biasa. Kalau cucunya kadang-kadang main kesini Cucunya tuh ya sering kesini. ya main-main yang Anak-anak saya juga sering kesini. terus berarti aktivitas fisiknya Bu Julen, Bu Is ini ya apa tetap kayak biasa tapi ada olahraganya juga di treadmill itu ya jalan-jalan itu. Kalau boleh tahu sama ini itu ibu merasa ada penurunan berat badan nggak ya? Iya ada, Makin naik ada. berat badan. Sebelum puasa itu saya tuh sampai 87, 86. Tapi sekarang tinggal 80. Itu kira-kira kenapa? Kayak kurang nafsu makan apa gitu? Enggak, kan puasa. Iya. Jarang makan gitu. Kayak enggak nafsu makan gitu. Nafsu Iya. pas puasa. Iya. Tapi setelah puasa itu apakah nafsunya udah kembali atau tetap Ya sudah kembali, tapi ya dijaga jangan sampai naik lagi. naik lagi? Iya. Kalau boleh tahu tinggi badannya berapa? Pernah ngecek? Nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek. Badan. Kalau terakhir kali berapa? Ya kira-kira satu berapa ya? 160 lah. Iya. Berarti berat badan sekarang 86. Tapi enggak yang ini kan Bu, apa kayak pengen menurunkan berat badan itu enggak? Pengen sih, ya pengen sampai 70 gitu pengen. Kan berat ini kalau gitu. Iya, tapi kan kebanyakan kan manusia kan malah makin kurus kan kalau lama kelamaan. Tapi sebenarnya jangan terlalu pengen turun banget. Ya ini bertahan 80. Kalau mau turun bertahap aja sih. Kalau nafsu makannya udah biasa ya Bu? Iya, biasa. Udah makan. Biasa enak. Berarti kondisi giginya Bu Is ini masih utuh ya Bu ya? Ini masih utuh. Cuma apa ini? Ya di sini tuh Ada belum? satu apa namanya sini? Gigi geraham gitu ya? Yang sini atas, yang sini bawah satu-satu. Oh, tapi kalau maunya gimana? Ini ya Kayak biasa. biasa. Yang keras-keras tuh masih bisa. Masih bisa ya? Takutnya kalau bolong kan malah gak bisa munyah, kayak sakit munyah, Iya. malah gak nafsu makan gitu kan biasanya. Tapi tetap bisa ya? Kalau menelan gimana? Masih Masih ya biasa, masih biasa lancar. masih bisa lancar.
makannya ya segitu-gitu tuh lah. Apa aja Bu? Biasa itu kan kalau beras merah tuh dimakan sama brengkes sama kotok itu. Lebih ke ikan-ikanan Ya, atau ayam kadang-kadang. iya kadang-kadang aku kan sering-sering kan kayak apa itu punak gitu. Ya. Berarti kadang-kadang ini ya lebih sering brengkes kotok ikan. Tahu tempe masih makan. Iya tapi Nah kalau berarti ibu ini apa pas udah diabetes itu terkena diabetes itu langsung ini ya langsung cari tahu gimana manajemen diabetes itu mengontrol gula darah atau gimana saya dulu tuh motor di situ loh di Palma itu loh, yang masjid dokter Suwani. oh iya Nah, di situ tuh kok nggak normal gitu loh, dia tuh kayak menyerang. Saya dikasih rujukan disuruh ke BDH gitu ya. terus di BDH BDH ya kontrak di situ. Ya gitu masih sama, naik turun gitu. berarti naik turunnya juga kan ada dari faktor pikiran juga sama makan mungkin ibu itu gimana untuk faktor Iya mungkin ya pikiran kan kayak itu apa? apa Darah tinggi itu juga kan ada pikiran kan jadi tinggi Iya. gitu. Saya tuh pernah normal dikasih obat sama dokter gigi lahir, tapi gitu tuh itu oh ya kalau kelaparan tuh mendadak langsung saya berkurang terus gitu tuh tak cek gula darah tuh tinggal 75. Iya terus saya tuh nggak minum obat itu aku takut. berarti di rumah ada ini ya tes Ada berarti sama tensi potensi ya sering cek sendiri. oh ya bagus sih Bu. Iya. Itu apa biasanya dikasih obat apa Bu kayak obat Dikasih penurunan obat hemopirit, amlodipin, metformin gitu ya. kadang-kadang dikasih obat penurunan kolesterol atau Ya dikasih kolesterol asam urat. asam urat juga. Tapi ini ya kadar asam urat sama kolesterolnya masih normal ya Masih normal. cuma kadang-kadang naik Kadang-kadang naik. Kolesterolnya ada 200-an. ya lumayan tinggi sih Nggak tinggi sih segitu. Hanya di atas normal. ya tapi udah ini yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya sekarang. Terus kalau misalnya ibu kan udah dites rendah gitu kan ininya, itu ibu gimana langsung makan apa? Langsung Ya, makan ya enggak, terus makan itu biasa. Cuma saya itu kalau di tes rendah kan saya itu senang gitu loh. Kalau tinggi tuh terus kepikiran tadi makan apa ya, kok bisa tinggi gitu. betul. Iya sih. Tapi sebenarnya diabetes kan ini ya, dia tuh nggak bisa sembuh kan Bu. Nggak bisa sembuh, tapi ya kita harus kontrol aja biar dia tuh nggak naik, biar dia itu nggak turun gitu. Karena apa ya? Karena si diabetes ini itu kalau turun banget drastis itu dia itu bakalan bikin ngedrop. Iya. Jadi ini lebih baik gula darahnya itu tinggi daripada rendah banget tuh. Karena kalau rendah banget itu malah kita pusing, gemeteran. Iya, gemeter. Iya. Saya tuh langsung makan tuh nasi goreng tuh habis. Iya. Soalnya kalau kerendahan banget itu malah kita bisa pusing, takutnya pas berdiri jatuh, gitu. Lebih bisa Ya makanya harus aku nggak pakai obat tadi yang dikasih dokter itu sampai 75. Nggak kuat aku Iya. bayar. Malah rendah banget sih. Mungkin kalau setelah ibu kena diabetes itu dari anak-anak ibu itu gimana untuk mendukung ibu? Kalau anak-anak tuh ya diantar, suruh kontrol, disuruh makan ini Bu, makan beras merah aja biar sembuh. Tuh anak-anak. Tapi berarti anak-anak ini ya mendukung Iya, banget ya kayak mendukung. jangan makan ini apa sering larang-larang ya? Iya. Jangan makan ini. Iya, jangan makan ini Bu, jangan makan gorengan Bu, jangan makan ini gitu.
sehat gitu ya. Tapi untuk tiap bulan kan ininya periksa gula darahnya. Iya. Itu berapa terakhir? Terakhir kemarin Normal atau masih tinggi? 134 itu puasa itu katanya masih tinggi. Masih tinggi ya. Masih tinggi ya. Iya. Saya itu sering ngecek di rumah juga sering gitu loh. Ngeceknya itu setiap habis makan atau gimana? Puasa Bangun tidur. puasa dari malam sampai jam 8 pagi baru ngecek. Ya, cuma pagi dicek, terus biasanya apa bu hasilnya? Rendah atau Hasilnya yang dia normal? 134 kadang 171 gitu. Masih Ya. tinggi sih. Tinggi rendah gitu. Masih tinggi itu kalau puasa. Iya. Kalau normal kan di bawah 100 ya. Iya. Oke. Berarti ini ya, kalau makan itu kan makan utama ya. Kalau makan jajan-jajan itu di luar makan utama tuh ya sering makan apa? Saya Atau itu minum? minuman yang manis-manis itu saya enggak Enggak, berani. ya. Iya. Kadang-kadang bikin teh hangat itu pakai gula itu. Oh iya, Saya pun dia suka makan roti-roti itu ya saya kurangi katanya diabetes itu nggak boleh makan tepung-tepung gitu kan. Ya. Saya kurangi lah pokoknya saya jaga. berarti udah ini ya apa udah mengurangi banget ya bu ya nggak yang pengen makan semua Enggak ingin aku pengen sembuh kan. ya, bagus sih bu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Bu Is ini udah menderita diabetes sejak 3 tahun yang lalu ya, Bu, ya. Tapi ibu ini juga dapat dukungan dari anaknya, dari keluarga juga biar bisa tetap mengontrol gula darahnya gitu. Udah baik sih Bu karena banyak juga pasien diabetes melitus yang lainnya itu setelah dikasih apa ya, setelah tahu kalau dia kena diabetes itu malah ini dia malah stres, malah makin kepikiran terus Malah apa aja dimakan ya. iya malah apa aja dimakan ya udah nggak apa-apa yang penting hidup kan banyak orang kayak gitu ya. Tapi saya apresiasi Bu Is ini sangat sangat bisa mengontrol makannya juga. Saya juga menjaga makan. Bagus sih Bu. Karena sebenarnya ada kalau di rumah sakit itu ada namanya diabetes mellitus. Jadi pasien diabetes itu makannya itu harus namanya 3J Bu. Prinsipnya 3J. Jam, jumlah, sama jadwal. Jadi kalau dalam sehari ibu itu harus makannya itu 6 kali. 6 kali itu 3 kali makan utama, 3 kali makan selingan. Jadi kayak snack itu makanan apa camilan itu 3 kali. Kalau 3 kali makan utama itu kan makan pagi, siang sama sore. Nanti biasanya kalau boleh tahu ibu biasanya makannya jam berapa kalau makan pagi? Pagi itu ya jam 8. Siang tuh ya jam 2 lah. Sama jam ini ya maghrib jam 6. Kalau bisa nanti di sela-sela itu ditambahin ini Bu, apa makanan selingan kayak gitu. Tapi diperhatikan juga makanan selingan jangan yang tinggi gula juga. Gitu. Biasanya ibu habis makan itu nggak pengen makan lagi gitu. Enggak. Sesuatu gitu. Yo pengen tapi ya sedikit aja. Enggak. Biasanya Enggak makan apa Bu? terlalu banyak gitu kan. Biasanya makan Ya apa? kadang-kadang tuh diolehin anak-anak tuh roti apa. Tapi dikit gitu, Ya dikit-dikit aja sih. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih Bu kalau makan kayak gitu, tapi ya porsinya juga dijaga, jangan sampai lebih juga gitu. Kenapa sih si diabetes ini harus makannya itu 6 kali, makan utama 3 kali, makan selingannya 3 kali karena biar menjaga gula darahnya itu. Makan snack itu juga enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi snacknya paling kayak buah, pisang rebus kayak gitu-gitu. Kalau Ya kadang tuh saya rebus apa kentang. nah ya itu di sela-sela Ya, itu Nutella gitu. iya itu bagus.
nggak apa-apa kayak habis makan. Biasanya itu jadwalnya itu jam 6 makan pagi, makan utama. Nah nanti makan selingannya jam 9 gitu. Nggak terlalu pagi deh makan. Kalau makan iya. Kenapa Jam Bu? 8-an. Ya itu kan masih olahraga, Oh iya, iya. masih belum mandi gitu loh. Ya. Ya nanti bisa disesuaikan sama jam makan ibu, nanti bisa ini apa makanan selingan di sela-sela itu gitu. Jarang lapar apa sering lapar? Iya, jarang ya nggak terlalu lapar ya. Nggak tahu ya. Kadang saya tuh makan jam 2 tuh malam sampai pagi sudah nggak makan. Jam 2 malam. Jam 2 siang. Oh jam 2 siang. Sampai pagi sampai malam gitu loh. Oh. Itu sudah nggak makan saya. Nah ya itu sebenarnya kurang baik sih itu. Iya. Karena harus kalau orang diabetes itu sebenarnya nggak boleh makan. Apa sebenarnya tuh makan itu tetap boleh gitu. Tapi Iya, ya, tapi jangan sampai malam. Iya. Karena ini biar gula darahnya itu tetap terjaga gitu. Kalau dia ngaduk itu malah makin ini makin parah gitu takutnya ya. Gitu. Mungkin tadi kan di prinsip 3J itu mungkin nanti ibu bisa diperbaiki lagi jam makannya. Terus tadi ibu juga makan sayur buahnya masih kurang ya ibu. Iya kalau bisa nanti makan sayurnya juga yang tinggi serat kayak gitu. Makan sawi juga bagus sih karena ibu Iskan juga nggak ada penyakit penyerta lainnya ya, jadi sayurnya bebas ibu. Karena kalau misalnya ada asam urat gitu, itu kan harus dihindari sayuran hijau-hijau. Ya, asam urat itu ya gitu, kadang normal, kadang naik sedikit gitu. Ya. Berarti sering ini nggak bu konsumsi sayur hijau atau kacang gitu? Biasanya kacang-kacangan gitu. Kacang-kacangan tuh ya nggak sering sih, nggak sering aku ya takut asam uratnya naik gitu. Nggak sering ya. Terus kalau yang dengkulnya itu gimana bu? Masih itu ya? Dengkulnya ini ya, kalau saya tuh minum jamu ya, jamu tuh yang dibasmi, Iya. jamu itu udah. Jamu apa itu? Namanya tuh jamu wantong. Mantong. Jamu kan cuma sedikit. Habis gitu tuh ini reda, enak dibuat tepuk-tepuk ya. Habis gitu nanti 1 minggu kembali lagi. Oh, itu pernah diperiksakan ke dokter apa gimana bu? Saya juga pernah pada periksa apa ortopedi. Iya ortopedi betulang. Saya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Apa ada pengapuran atau gimana? Ya mungkin lah. Mungkin Oh, pengapuran. iya. Di usia segini ya. Iya sih emang udah ini sih udah masanya di Iya. lansia ini ya ibu ya. Tapi ibu sering konsumsi susu nggak? Susu buat menguat tulang biasanya. Saya itu kapan itu minum itu Arlin yang 5 kali. Iya itu. Tapi saya bilang lah. Oh mungkin ada ini bu apa Tapi bilangnya tuh gitu efeknya. alergi ini alergi susu. Misalnya siang minum gitu ya, sorenya itu langsung kayak orang naik susu gitu. Terus aku habis itu 2 kerdusan habis berhenti aku. Berarti itu setiap kali minum mesti BAB. Mesti Mungkin BAB. Bu Is ada ini apa sih namanya dia apa alergi susu protein. Tapi berak-berak itu kayak enak lego gitu loh. Tapi enggak yang Kayak keluar semua gitu. itu kalau boleh tahu ininya berapa kali Bu dalam sehari? Lebih dari 3 kali. 3 kalian. Lebih dari 3 Ya, kali. nanti sudah habis ya berhenti sendiri. Itu ini apa? Dia itu tipenya yang berair atau yang biasa gitu. Ya kayak bubur gitu. Kayak susu enak gitu. Tapi ya nggak sakit, nggak sakit, cuma ya bilangnya itu. Tapi setelah minum itu tetap sakit atau udah enak? Iya, kayaknya tetap. Aku sudah habis 2 kardus. Iya. Iya, Itu masih tetap nggak diminum lagi. ya berhenti aku. Apalagi itu masih seperempatan ya tak buang.
kurang bagus. Iya. Mungkin bisa ini sih Bu. Ibu sering ini nggak jalan-jalan di luar, jalan pagi gitu mungkin? Kapan itu sering paling situ aja. Begitu saya itu males, terus tak suruh beliin itu. Jalan Iya, iya. tapi sering pakai itu. Ya setiap pagi, tapi ya nggak lama, 10 menit, 15 menit sudah capek. Tapi sebenarnya kalau bagus sih Bu, dua-duanya bagus diterapkan juga bagus, jalan pagi dekat rumah juga bagus. Tapi kalau jalan pagi dekat rumah itu ininya keuntungannya ini kan dapat sinar matahari pagi itu kan bagus buat vitamin D-nya. Nah vitamin D itu buat tulang kan. Nah itu ini dia itu lebih banyak didapatkan dari susu, terus dari sinar matahari. Kalau dari makanan itu vitamin D itu jarang, kecil gitu. Jadi kalau bisa ya kadang-kadang berjemur kayak gitu. Iya, nggak pernah berjemur jarang. Iya. Kalau berjemur kan langsung kena ke kulit gitu, tapi jangan lupa pakai ini lotion itu, takutnya malah kena ini apa sih UV langsung gitu langsung. langsung tapi tadinya kan di sana saya menghadap ke sana. Oh iya, biar nggak terlalu Iya. ya. Mungkin dari semuanya apakah ada yang mau ditanyain dari Jess? Itu loh, kalau konsumsi susu kolagena tuh bagus ya. Kolagena. Ya bilangnya itu untuk kolagen. Oh, sebenarnya kolagen itu ini kalau menurut saya ya, kolagen itu kan buat ini ya, buat kulit ya, buat kulit kencengin kulit. Sebenarnya itu ini banyak yang ya bagus sih Bu, tapi ya dilihat kandungan ininya, kandungan gizinya juga. Nah, takutnya itu cuma klaim-klaim iklan-iklan kayak gitu. Lebih baik dilihat kandungan ininya, kandungan gizinya, apakah dia itu tinggi gula apa gimana. Itu ini tak konsumsi. Enggak sih, saya itu nyoba 2 kali aja kemarin. Oh yang kalengan itu ya? Ya yang kalengan segini. Nah itu takutnya ini kan minuman kemasan tuh tinggi gula kan Bu, takutnya di situ. Susunya ya susu, tapi takutnya susunya tuh yang udah campuran gitu loh. Takutnya malah gak dapet manfaatnya, malah meninggikan gula darah. Iya, sebenarnya kalau kolagen itu lebih baik diambil dari ini ceker itu kolagen, Bukan ceker. kolagen, terus sumsum, terus kikil kayak gitu. Kalau direbus itu dia kolagen jadinya kayak kita. Tuh kalau ibu suka makan ceker sih. ya itu sebenarnya kolagen sumber alaminya gitu. Terus mungkin keseluruhannya udah bagus sih Bu, udah mulai hidup sehat, udah berubah sudah melakukan perubahan pola hidup. Mungkin nanti bisa diubah lagi untuk makannya ya, nanti sayurnya ditambahin, buah-buahnya juga bagus, pemilihannya pir gitu, mungkin bisa ditambahin apel, pepaya. Tapi kalau pepaya itu sebisa mungkin jangan yang mateng gitu, yang setengah-setengah mateng. Tapi kan nggak boleh banyak-banyak. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Sebenarnya buah-buah yang musiman juga nggak boleh, buah mangga, durian. Oh iya itu. Suka? Nggak berani. Suka ya, sih tapi nggak berani. nggak berani ya itu karena durian tuh ya ambil sedikit sudah kenaan yang makan. Ya karena ini sih bagus sih Bu, karena bisa jaga makannya. Soalnya kan banyak pasien yang malah nggak apa-apa tak makani. Tak makan lain. Berarti ibu punya tekad kuat untuk hidup sehat, untuk sembuh, untuk menurunkan gula darah.
bagus sih. Iya. Terus olahraganya mungkin bisa dipertahankan, Iya. ditingkatkan juga ya. Mungkin 10 menit, tambah lagi 5 menit, jadi 15 menit gitu. Sebenarnya ya nggak terlalu ini banget sih, nggak usah sampai yang ngos-ngosan. Makanya kalau capek sudah berhenti, kalau gitu sambil senang-senang sendiri gitu. Iya, nggak apa-apa itu, Iya. bagus. Terus ini, kalau minum air putih gimana Bu? Banyak banget kan minum air putih. Kira-kira berapa? Ya, kira-kira 3 literan lah sehari semalam. Tapi pipis terus? Iya, lancar ya? pipis, iya lancar. Ya, nggak apa-apa sih Bu untuk minum. Apa, rasa haus terus atau gimana? Enggak sih, kan katanya disuruh minum air putih yang banyak. Kalau haus sih enggak haus, enggak terlalu haus. Soalnya kan si diabetes ini kan ada ciri-cirinya yang sering haus, sering kencing, kayak gitu-gitu. Ya Sering kencing kok ngantuk. malam. Malam Harus sering kencing. Kalau siang enggak sepiro. Malam ini pas mau tidur, Iya, terus pas bangun kencing. lebih dari 3 kali gitu. Iya, malam tuh 3 kalian 2 kali gitu. Soalnya normalnya itu kalau orang normal biasa tuh kencing di malam hari itu sekali gitu. Kalau berarti ada karena diabetes itu jadi dia Mungkin. sering pipis gitu. Iya. Terus minumnya juga banyak. Ya udah bagus sih, saya cuman biar dipertahankan semuanya. Semoga Ibu sehat terus, nanti bisa sehat kembali, semoga gula darahnya tetap terkontrol, terjaga ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah ya. Mungkin apakah udah paham tadi tentang 3J itu apa itu? Mungkin Ibu bisa mengulangi kembali gitu apa tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi saya makannya kan jam 8, enggak apa-apa kan, enggak terlalu pagi. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu ini ya Bu, apa? Karena aktivitas gitu kan, bukan karena ada mah. Nggak ada mah ya? Nggak ada mah. Nggak apa-apa sih Bu, jam 8, tapi teratur tetap ya. Dalam sehari gitu. Tetap dia dijaga pola makannya, terus udah bagus sih, udah nggak ada yang bermasalah di pola makannya. Terus untuk yang sendinya itu mungkin bisa ditingkatkan di situ, apa, minum susu gitu, minum susu buat tulang gitu. Susu apa ya? Sebenarnya yang terkenal tuh Anlin sih Bu, tapi karena Ibu ini apa? Ya itu ya tadi yang kira-kira. Ini sih Bu, Entrasol. Biasanya Entrasol buat tulang lansia itu. Anlin Gold 5 kali ini. Ya aku sudah minum 5 kali itu. Tapi itu apa mencret itu ya. Soalnya takutnya ini apa? Ibu ada ini alergi sama protein di susunya. Jadi apa ya, nggak bisa mencerna protein, bentuk proteinnya gitu. Tapi aku katanya itu siapa tuh Mbak Stone itu ya itu kok bilangnya. Iya, di kalau minum itu ya iya berat-berat. Mungkin ya gitu ya tadi. Mungkin ini ya apa? Dia itu kan kalau biasanya nggak minum itu BAB-nya Bu Is tetap lancar apa susah BAB? Nggak lancar, kadang-kadang tuh kayak nyandek gitu. Iya, emang lansia itu biasanya gitu Bu, kayak nggak lancar kan BAB-nya. Mungkin dari efeknya itu sih Bu. Ya mungkin itu, tapi enak gitu loh. Tapi enak sampai nggak sakit ya. Ya, tapi ya kalau sampai sakit banget sih nggak usah dilanjutin sih. Nggak sakit. Aku sih mau beli lagi. Anlin itu. Aslinya kan 2 kali minumnya, aku cuma sekali aja. Ya, mungkin bisa diganti dengan merek susu lain kayak tadi Entrasol itu. Tapi ya, mungkin bisa ini Bu, dilihat komposisi gulanya itu berapa gitu. Iya pasti ada gulanya ya. Pasti ada gulanya, tapi ya tetap dijaga kan, dikontrol juga.
mungkin itu aja sih Bu. Ada yang ditanyain lagi nggak? Sudah ya. Sudah ya. Iya. Oke, apa ada yang kurang jelas atau gimana gitu? Apa ya sudah. Sudah Iya. jelas semua ya. Iya. Mungkin itu aja sih Bu. Berarti udah nggak ada kendala ini ya, makannya udah nafsu makan tetap, Iya betul. terus punya mengenalan juga normal, aktivitas fisik juga bisa ya. Iya. Ya udah bagus sih Bu. Iya. Mungkin bisa dicukupi sesi konseling pada hari ini. Kira-kira untuk sesi konseling berikutnya Ibu Is bisa kapan? Mungkin di minggu depan apakah bisa di jam segini? Minggu depan. Iya. Minggu besok itu tanggal berapa sih? Minggu. Soalnya saya tanggal 30 mau ke desa. Oh iya. Tanggal 30 itu hari Senin. Iya. Minggu depannya tanggal 2 atau 2 minggu lagi. 2 minggu lagi mungkin aku sudah pulang. Oke, mungkin. Pulang ke Lamongan. Oh iya. Nanti saya catat di 2 minggu Iya. ke depannya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Iya.